Inna arsalnaka bil haq basyiran wa nadhiran wa min ummatin khafin nadhiran. Sungguh arsalnaka bil haq, kami tidak mengutus kamu sebagai rasul kami. Inna arsal mohon maaf bukan ilayah. Inna arsalnaka, sungguh kami mengutus engkau para rasul itu membawa kebenaran. Terjemahane ngono sih. Jadi ngene iki wis kadung salah malah kewan kanggo awake dhewe lah ya. Jadi sungguh bahwa setiap rasul itu diutus mutlak itu adalah dengan al-haq, adanya yang hak gitu loh ya. Nek mung kebenaran gak nganggo alif lam, gak nganggo al gitu loh. Jadi inna arsalnaka bil haq, sungguh setiap rasul itu diutus termasuk kamu kan gitu. Itu adalah sebagai al-haq, sebagai yang hak, sebagai yang sah, hak atau hakikat begitu ya. Intinya duduk fisiknya, fisik Nabi Muhammad, akan tapi sebagai hakikat. Basiron bil haq basiro wa nadhiro, supaya manusia itu mengetahui untuk apa hidup, bagaimana hidup, wa nadhiro, terbimbing dan terarah, sehingga tidak mudah bingung dan panik karena mengetahui sasaran hidup. Wa'in, dan sungguh min, setiap dari masing-masing umat di setiap zamannya pasti ada nadhir, pasti ada pembawa peringatan yang menunjukkan untuk kabar gembira, yang menunjukkan keberadaan Tuhan supaya hati itu tentram. Maka di dalam surat Fat 8 ya, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Setiap rasul diutus. Ini fungsi-fungsi, ini sudah ngomong al-ulama warisul anbiya. Kalau ulama itu pewaris para nabi, itu harus tahu ini begitu loh. Apa sing disebut hak, apa sing disebut basiron, apa yang disebut nadhiron, kuwi kudu roh wujude apa. Mergo sing diwarisi iki salah satunya kan gitu toh. Nah, itu. Dudu Ihya Ulumuddin itu al ulama wa warisul sapa? Al-Ghazali gitu loh. Ini arsalnaka bil haq wa basyiran wa nadhira. Al-Ghazali itu juga murid gitu ya. Wa min ummatin illa fiha nadhiran. Ini balik. Nah, ini inna, sungguh setiap rasul itu diutus syahidan, supaya manusia itu bersaksi. Rasul diutus supaya manusia itu bersaksi. Sopo sing duwe jeneng Allah wa mubasyiron. Mohon maaf, inna arsalnaka syahidan, setiap rasul diutus itu supaya manusia bersaksi, ditunjukkan ilmu yang menjadikan manusia bersaksi. Bersaksi keberadaan diri Tuhan yang punya nama Allah, dan bersaksi keberadaan hakikat Nur Muhammad, Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad, Nabi Isa sebagai Nur Muhammad, Nabi Daud sebagai Nur Muhammad, syahidan, dan bersaksi bahwa fitrah manusia itu asal dari fitrah Allah sendiri, sehingga siapa yang mengenali dirinya, diri yang di dalam jiwanya, maka mengenal Tuhannya. Bersaksi tiga hal ini gitu loh. Wa mubasyiron, sehingga berada di dalam hakikat, mengetahui tujuan hidup. Dunya ki posisine ndek endi? Dunya ki posisinya hanya alat, substansi yang digunakan pancatan atau kendaraan pulang kembali kepada Tuhan, bukan tujuan numpuk harta benda, bukan tujuan untuk jor-joran, pangelembono, pujian, pencitraan, bukan tujuan untuk memperoleh jabatan, tidak sama sekali. Jika mengetahui adanya utusan yang menunjukkan
Apa itu mubasiron? Maka akan mengetahui duduk selain dunya iki ndek endi. Wa nadhiron, untuk mengetahui seleh duduk kawula Gusti. Yang itu. Setiap utusan iki sing diwaris, nek iki gak ngerti, kowe aja ngaku ulama gitu lah. Kowe lo ya, aku gak ngomong kono-kono, ngomong awakmu. Makanya di dalam surah Fat 48 tersebut bahwa dikatakan merisalahkan. Risalah itu kiriman, pengirim, persaksian. Itu terarah tadi sudah penjelasan saat tulisannya ini. Sangat jelas. Makanya di Inggris Yunus 35 iki gak iso dibantah kudune. Kul hal min syurakaikum mayahdi ilal haq. Sebuah pernyataan, apakah min syurakaikum, apakah tafsiranmu, praduga-pradugamu, kira-kiramu, intuisi-intuisimu, bacaan-bacaanmu, kesepakatan-kesepakatanmu, rumangsa benermu, mayadi ilal haq, akan menjadikan engkau berada di dalam al-haq, di dalam petunjuk. Nah gitu. Qul hal min syurakaikum mayahdi ilal haq. Qulillah yahdi lil haq. Ben karo maca bareng ini. Apakah kesepakatan, tafsiran, bacaan, pikiran yang kalian buat dari hasil bacaan, pemikiran di antara kamu, pemikiran dari orang-orang yang sebelum kamu, ada seseorang yang membimbing menuju al-haq dari yang berhak sah dan wenang, kan gitu. Masih al-haq, qulillah yahdi lil haq, afamana yahdi ilal haq, ahaq ayat tubba'a amayla yahdi ilal ayyuhda. Kan gitu. Siapa yang lebih berhak kamu ikuti, yang akan menunjukkan hidayah, berada di dalam al-haq, karena di dalam ridho al-haq, ataukah kamu mengikuti orang yang sesungguhnya tidak mengetahui apa-apa, yang tidak di dalam petunjuk, dan dia hanya mengetahui jika memperoleh petunjuk dari seseorang yang ditunjuk, kan begitu. Famalakum kaifatahkumun, bagaimana sih kamu mengambil sikap, kan itu. Allah lah yang menunjuk untuk kebenaran akak, maka apakah orang-orang yang menunjuki dan membimbing menuju kebenaran akak itu lebih berat diikuti, ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali bila diberi petunjuk? Mengapa kamu berbuat demikian? Apakah kamu tidak akan semakin juga menjadi lebih bingung, menjadi ambigu? Kadang kan kita ini kan kadang kan kekendelan, orang kenal karo surga koyok nyekel kunci surga, orang kenal Gusti Allah koyok betina rangkulan karo Gusti Allah, kan gitu. Akhirnya kan sepakat nggawe hukum, sepakat nggawe ngene, kan gitu. Ulama seperti apa dan siapa dia? Wa mimman khalaqna ummah yahduna bil haqq wa bihi ya'tilun. Jadi ulama itu sebenarnya setara dengan kalimat adil atau ratu adil, kan begitu. Dalam Quran ada. Wa mimman, dan di antara manusia, dari seseorang di antara umat, kami ciptakan pemberi petunjuk dengan al-haq sebagai yang hak, dan dengan yang hak itu pula
mengetahui hakikat hidup, maka mereka ini menjalankan keadilan. Catatan di sini kalimatnya menika wa mimman khalaqna ummah yahduna bil haq, ya. Wa mimman ini berarti memang ulama itu ada kan gitu ya. Kemudian di dalam Anbiya 107 wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, ini salah kaprahnya begini Bapak Ibu nggih. Nyuwun pangapunten sedaya kemawon, yang sering kita mendengar dimanapun Islam itu rahmatan lil alamin. Qur'ane ranek belas kalimat itu karangannya menungso. Yang ada itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang dikatakan rahmatan lil alamin itu jika ada rasul di antara kamu, maka kehidupanmu itu rahmatan lil alamin gitu loh. Dan gitu. Dan tidak kami mengutus rasul-rasul itu kecuali sebagai rahmat bagi alam. Orang mengatakan demikian. Sebenarnya bukan alam semesta begini sih. Nek kan duwe ilmu ini kan gerayah-gerayah ya. Dan tidak artinya dengan kata lain Imam Arsalan itu begini loh ya. Mustahil binti muskil, binti bohong, binti hok, binti gak karo-karuan, binti ngawur. Jika tidak ada rasul, enek rahmatan lil alamin. Gitu aja wis goblok-goblokane. Ngene malah penak to ya. Gitu. Wa arsalaka, dan tidak kami utus kamu sebagai rasul kecuali ya. Dengan kata lain itu. Jadi rahmatan lil alamin itu bukan perkara Islam, itu perkara wis sarungan kopiahan. Terus kowe ngekeki wong miskin dudu. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Qul innama yuha ilaya anama ilakum ila wahid fahal antum muslimun. Iki kuncine ya. Jadi keberadaan Rasul sebagai rahmatan lil alamin mutlak. Jika nggak ada Rasul berarti nggak ada rahmatan lil alamin gitu loh. Jadi kalau Nabi Muhammad itu nggak ada pelanjutnya, berarti Allah tuh maha cetil, maha murahnya bohong. Kalau Allah tidak menetapkan Nabi Isa itu ada pelanjutnya, Nabi Daud nggak ada pelanjutnya, terputus. Katakanlah Nabi Adam, muncul Nabi Idris, muncul Nabi Nuh, enek jaraknya aduh-aduh. Lah yang jeda ini, yang jeda ini, jadi saat Allah Maha Rahman, saat ada Nabi Muhammad meninggal. Nabi wis gak memunculkan lagi Rasul, itu sudah bukan Maha Rahman, Maha Cetil binti Bakhil. Kriket tenaga sesuatu. Karo itu standarnya luar biasa. Allah tuh Maha Adil, Maha Rahman, berarti terus enek. Sing gawe nek gak enek lah awakmu. Goro-goro kalimat la nabiya ba'dah rusak kabeh. Ayatnya padahal gak enek, pinter-pinter kan awakmu ki ngaran. Aku ini awakmu kan gak kena hukum gitu loh ya. Ini kejaba kowe nuntut. Wa mimman khalaqna ummah yahdina bil haqq wa binadilun. Jadi kul untuk menyatakan dengan sebenarnya bahwa yuha inisiasi metode bisik untuk dapat kembali ilayah kepada Tuhannya walaupun tapak di dunia itu dapat menauhidkan keberadaan dia dan nyatu dengan Tuhan ila anama ilakum ila wahid, maka perbuatan yang kamu lakukan disebut sebagai orang-orang yang berserah diri. Jika apa? Ini loh, kul inama yuha ilaya. Ini kalau saya tebal ini tuh ya ini. Nah, ini